Oke, selamat sore semuanya. Apa kabarnya, Bapak Ibu semuanya? Mudah-mudahan hari ini diberikan kesehatan yang fit ya, supaya trading kita sampai malam hari nanti, yang tradingnya di futures market, boleh mendapatkan hasil yang optimal tentunya. Oke, terlebih dulu boleh dibantu cek suara saya apakah udah terdengar dengan jelas. Boleh dibantu di kolom chat ya, apakah suaranya terdengar dengan jelas. Oke, jelas ya. Jelas. Oke. Nah, hari ini saya menuntut Bapak Ibu untuk aktif ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nggak aktif, maka saya nggak akan kasih kesempatan ke Coach Hadi untuk ngajar hari ini gitu ya. Jadi semuanya harus aktif karena ini webinarnya juga free ya. Kita sediain waktu khusus untuk Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa belajar. Jadi saya juga harus menuntut Bapak Ibu supaya bisa aktif. Karena kalau nggak aktif, Bapak Ibu juga nggak akan tahu, nggak akan masuk ke dalam pikiran dan juga ke psikologinya apa yang diajarin tadi gitu ya. Jadi kalau misalnya setuju semuanya untuk aktif, klik angka 1 sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya belum banyak, saya nggak akan mulai untuk webinarnya pada malam hari ini. Sorry, pada sore hari ini udah keburu malam aja ya. Oke, yang banyak. Kalau misalnya semuanya udah siap ya, udah setuju semuanya untuk aktif, nanti kita akan mulai. Jadi hari ini kita akan banyak belajar bersama dengan Coach Hadi. Sebenarnya bukan belajar ya, tapi kita mau lebih ke ngobrol bareng. Terus kita mau kulik experience dari Coach Hadi sepanjang Coach Hadi menjadi seorang coach dan juga trader di futures market gitu ya. Jadi kita akan kulik gimana caranya Coach Hadi bisa meraih profit di dalam tradingnya. Karena udah terbukti Coach Hadi ini kemarin sempat dapat untuk silver placket juga ya. Silver placket itu adalah peraih profit 10.000 pertama dari $10.000 ya, $10.000 pertama dari teknik yang Astronaci berikan. Jadi harapannya Bapak Ibu yang belajar hari ini akan mengikuti langkah dari Coach Hadi juga dengan belajar bareng sama-sama di hari ini. Oke? Nah, nanti boleh tanya jawab juga ya sepanjang sesi materi ataupun nanti ada sesi Q&A sendiri. Oke, sudah cukup banget banyak ya yang setuju. Jadi kalau misalnya nanti ada ditanyain sama Coach Hadi atau Coach Hadi memberikan pertanyaan atau minta ada yang nanya ya. Jadi udah tahu ya, udah pasti aktif ya hari ini. Oke. Nah, kita akan belajar mengenai cara profit $1.000 untuk pemula ya. Jadi sebenarnya $1.000 itu bukanlah nominal yang besar gitu ya. $1.000 itu nominal yang sangat ideal untuk bisa dicapai, baik itu dari tahap Bapak Ibu yang beginner, advance ataupun sampai expert gitu ya. Kalau expert malah kecil gitu $1.000 gitu ya. Tapi gimana caranya sih supaya bisa dapat $1.000? Kita aja dapat $100 aja. Puji syukur Alhamdulillah coach gitu ya. Gimana caranya bisa dapat $1.000 gitu ya. Nah nanti kita akan belajar bersama dengan Coach Hadi. Coach Hadi sudah hadir ya. Selamat sore Coach Hadi. Selamat sore, Coach Flo. Wah, ini di luar konsep banget nih, ngulik-ngulik rahasia saya. Iya, kita mau ngulik-ngulik soalnya. Kalau misalnya belajar dari teori itu udah hal yang biasa, Coach. Tapi kalau Ya, misalnya belajar sama yang punya experience, itu pasti tahu nih. Teori misalnya ngomong A, ternyata di lapangan bisa jadi A, bisa jadi B gitu kan. Nah, itu yang harus kita pelajari dari expertnya juga, sama seperti kita kalau belajar sama Master Gema kan, Coach, gitu kan. ya, Nah, betul. ini udah aku tuntut semuanya untuk aktif coach. Jadi saya bebasin coach sewaktu nanti materi mau langsung sama Q&A boleh, mau kasih mereka tebak-tebakan boleh. Gimana caranya supaya Bapak Ibu yang 100 lebih ini bisa paham, bisa ngerti, bisa sama-sama mendapatkan cuan $1.000 dari gold. Itu ya, coach ya. Oke. Oke, Nah, saya sebelum serahin kita semuanya ke mulai, ini coach Hadi ya. webinarnya berapa lama ya, Coach Flo? Kurang lebih kita akan running sekitar 45 menit ya, maksimal di 1 jam. Jadi benar-benar diperhatikan ya, Bapak Ibu semuanya. Oke. Yap. Thank you. Saya mulai ya webinarnya. Oke, silakan Kak Cadi. Ya, sebelum kita masuk ke materi, saya pengen tanya dulu, siapa di sini yang sudah pernah merasakan profit $1.000? Oke, Ada?
Yang udah pernah klik angka satu kali ya, Coach ya, biar lebih cepet ya. Oke. Siapa yang pernah merasakan loss 1.000 dolar? Yang pernah loss 1.000 dolar ketik angka 2. Oke, Buset, banyak lebih banyak juga loss ya. daripada profitnya dia. Oke, tadi di awal saya tanya siapa yang pernah profit 1.000 dolar, ternyata banyak juga. Dan ketika saya tanya siapa yang pernah loss 1.000 dolar, itu banyak juga. Ya, sebenarnya di trading ini 1.000 dolar itu bisa dikatakan angka yang relatif ya. Ada yang bilang 1.000 dolar itu besar, ada juga yang beranggapan 1.000 dolar itu kecil. Tergantung bagaimana kita memulai trading dengan modal berapa gitu. Saya ucapkan selamat juga yang sudah pernah mendapatkan profit 1.000 dolar dalam tradingnya, walaupun butuh waktu ya. Untuk pemula 1.000 dolar tuh ada yang beginner luck ketika dia langsung salah klik satu lot, dua lot bisa langsung 1.000 dolar itu ada juga. Tapi ada juga yang pemula yang salah klik bingung gitu. Bisa loss 1.000 dolar, 2.000 dolar dalam waktu singkat. Nah, sore hari ini saya mau sharingkan karena ini untuk pemula, kita akan sharing materi yang mungkin dapat diaplikasikan sama teman-teman ya. Karena kita pengen teman-teman walaupun ini webinarnya sore hari free dan juga bisa langsung diaplikasikan. Nah, oke, saya share screen terlebih dahulu ya. Sudah terlihat? Belum, Coach. Belum terlihat, Coach. Oke. Ya, sudah ya. Oke, sudah terlihat. Nah, hari ini 9 Desember 2024, 16, kita webinar dari jam 4 sore ya. Kita akan belajar cara mudah profit 1.000 dolar di gold market untuk pemula. Nah, karena ini konsepnya untuk pemula, tentunya saya nggak akan bahas gimana sih cara sekali trading itu bisa dapat 1.000. Bukannya nggak bisa, itu bisa dan eh, itu pernah saya lakukan gitu. Tapi 1.000 dolar dalam sekali entry itu bukan untuk pemula tentunya, pasti untuk yang sudah berpengalaman advance, pernah jatuh, pernah profit, itu 1.000 dolar angka yang cukup ideal ya. Nah, gimana kalau untuk pemula? Kita harus tahu dasarnya dulu. Ya, dasarnya trading itu adalah sebuah aktivitas jual beli di pasar financial market. Trading emas adalah sebuah aktivitas yang kita lakukan tanpa harus memiliki aset emas secara fisik ya atau konvensional. Jadi dalam trading emas ini yang paling penting adalah kita melakukan transaksi dari nilai sebuah emas tersebut, bukan harga emas sekarang satu eh, 1 gram 1 juta, bukan gitu ya, tapi kita mentransaksikan nilai kontraknya ya. Jadi sistemnya itu sama kayak trading saham ataupun trading forex atau trading kripto. Jadi yang kita transaksikan adalah nilai kontraknya. Nilai kontraknya itu berapa? Kayak misalnya harga emas hari ini tadi berapa ya? Ada 2650, 2651. Ya, emasnya bisa naik, bisa juga turun ya. Minggu lalu itu harga emas nilai kontraknya turun terus dan minggu ini diprediksi akan ada perubahan arah tren. Nanti kita akan coba analisis dan kita akan kasih tahu caranya gimana supaya teman-teman ini bisa minimum profit sekitar 1.000 dolar. Oke. Nah, gimana cara tradingnya? Pertama, sebagai trader kita harus tahu metode trading basicnya itu apa, ya. Harus tahu arah trennya kemana, naik atau turun. Setelah tahu arah trennya naik atau turun, apakah market emas ini lagi naik ataukah turun, kita harus tahu batasannya, area support dan resisten. Nah, kalau misalnya kita udah tahu batas dia naiknya sampai di mana, turunnya sampai di mana, baru kita akan tentukan titik entry-nya. Ya, jadi perlu
diingat untuk seorang pemula ini harus tahu dasarnya dulu nih. Kita tahu arah harganya kemana, support resistennya di mana, dan titik entry-nya di mana. Nah, untuk awal pengenalan tren, tren itu terbagi menjadi tiga, uptrend, downtrend, dan sideways. Kalau misalnya uptrend itu seperti apa? Market uptrend adalah market yang memiliki peak lebih tinggi, ya. Jadi peak itu adalah resisten, trough itu adalah batas support. Jadi kalau misalnya market itu dibilang uptrend, dia harus ada dua higher peak, ya. Dari peak pertama, higher peak, lalu higher peak lagi. Ini market yang uptrend, ya. Begitu juga dia harus ada dua higher trough. Trough, higher trough, higher trough. Nah, ini market yang uptrend. Nah, kalau misalnya market yang downtrend seperti apa? Kebalikannya, dia harus ada lower peak, lower trough, lower peak, lower trough. Ini juga harus di-coding. Ya, jadi buat teman-teman pemula, ini tahap awal tuh harus ngerti dulu uptrend itu yang gimana, downtrend itu yang gimana. Ini sama, ini peak, ini trough, ini lower peak, ini lower peak, ini lower trough, ini lower trough. Ini ketika marketnya lagi uptrend, ini ketika marketnya lagi downtrend. Kalau market sideways itu gimana? Kadang codingannya itu nggak beraturan. Dia bisa membentuk higher peak, dia membentuk lower peak, sometimes juga bisa sama gitu. Nah, kalau marketnya lagi nggak beraturan seperti ini, biasanya hal yang saya lakukan adalah wait and see. Menunggu itu lebih baik. Menunggu itu adalah salah satu strategi agar kita nggak kebawa daripada emosionalnya. Misalnya ini peak, ini trough, ini bisa jadi trough lagi, ini bisa jadi higher peak, ini bisa jadi higher trough, ini bisa jadi lower peak, ini bisa jadi peak yang sama, sama ini juga menjadi trough yang sama, HT. Nah, saat marketnya nggak jelas seperti ini, codingan yang nggak jelas, kita adalah hal yang harus kita lakukan adalah menunggu, melihat sampai terjadi perubahan coding atau price action, apakah dia membentuk higher peak baru, atau dia membentuk higher trough baru sebagai uptrend, atau dia malah jebol daripada supportnya, dia membentuk lower peak lower peak baru, dan lower trough baru gitu. Nah, di sini gambaran lebih jelas ya. Kalau uptrend atau bullish itu harus membentuk dua higher peak dan dua higher trough. Downtrend itu membentuk dua lower peak, dua lower trough. Pertanyaannya, kita harus melihat higher peak, higher trough ini di time frame berapa? Lower peak, lower trough itu di time frame berapa? Saya biasanya ngelihat ini tergantung dari range. Kadang di daily, kadang juga di H4. Ini bisa melihat trend identification berdasarkan daily atau H4. Tapi kalau misalnya kita pengen scalping yang kecil-kecil aja, boleh nggak turunkan time frame lagi? Minimum, maksimum ya, kalau misalnya kita pengen turun time frame untuk melihat kenaikannya itu di H1. Kalau udah turun daripada H1, itu kita eh, bisa dibilang bukan melihat tren lagi. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu pengen melihat tren itu baiknya di mana, higher peak, higher trough-nya itu terjadi di mana, time frame besar. D1, H4. Paling kecilnya di H1. Kalau turun M30 itu adalah waktu kita mencari di mana support resisten dan di mana titik entry. Ya, jadi kalau misalnya kita analisa pakai daily atau H4, kita bisa mencari support resisten atau titik entry-nya itu di area M30 atau H1. Tapi kalau kita misalnya analisa berdasarkan H1, kita bisa cari titik entry sampai M5 atau M15.
Oke, Pak Ayub keren ya. Pertama kali masuk Astronaci udah $1.000. Tapi sekarang malah boncos. Ya, terlalu overconfident, Pak. Nah, kalau misalnya kita lihat sideways di H1 atau H4 di daily, berarti kita nggak usah tengok marketnya itu sampai 2 hari ke depan. Ya, maksudnya gimana? Gold itu waktu minggu lalu ya, pertama apa akhir pergantian bulan itu sideways-nya parah, kocokannya parah. Naiknya sampai 300-400 pip, dibantingnya juga sampai 300-400 pip. Kalau kata Master Gema itu goldnya adalah market yang ngebunuh para trader karena seakan-akan dia breakout daripada resisten, orang pada ngambil buy, dihajar turun. Breakout daripada supportnya, orang ngambil sell, dihajar naik. Itu sideways yang lebar. Ini juga perlu ditandai ya. Jadi kita kalau mau lihat market ini sideways atau tidak, itu di area time frame ini, daily H4 atau H1. Nah, support resisten itu ada 3 jenis. Yang pertama, klasik support resisten. Kita bisa melihat di mana titik pergerakan atau pembalikan daripada harga. Apa sih yang dimaksud dengan resisten? Resisten adalah area di mana para seller itu berkumpul. Ya, jadi ketika sellernya banyak, dia akan kembali untuk koreksi turun. Dan support di mana area terjadi perkumpulan para buyer gitu ya. Jadi resisten ini biasanya tempat ngumpulnya para seller dan untuk support ini pengertian atau pemahamannya ini adalah area di mana terjadi perkumpulan banyak buyer gitu karena kalau harga udah di resisten dia akan kembali turun dan ketika harga itu ada di support buyer biasanya suka masuk. Nah, klasik daripada support resisten kita perlu melihat swing low dan swing high ya, di mana terjadi validasi swing high, harga akan turun untuk mengejar area support berikutnya. Dan kalau misalnya terjadi support ini kita bisa melihat swing low gitu. Jadi swing high potensi untuk market koreksi turun dan swing low potensi market akan naik gitu. Jadi yang dinamakan klasik support resisten itu tempat pembalikannya aja. Nah, kalau untuk yang kedua ada yang namanya dynamic support resisten. Dynamic support resisten adalah tempat pembalikan arah yang dibantu dengan indikator moving average ya. Kalau misalnya klasik ini dia cuma mantul atas, mantul bawah itu kita udah bisa tandain sebagai klasik support resisten. Kalau dynamic support resisten kita pasang indikator yang namanya moving average, exponential moving average. Dan exponential moving average dari Astronaci biasanya antara 21, 34 dan juga 90. Ya, ini kalau misalnya teman-teman pengen cobain, pengen gunain moving average yang biasa kita gunakan, itu kita bisa pakai 21, 34, 90. Di mana ketika harga itu contoh ini moving average ya. Harga naik, 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 mantul di area moving average, dia naik lagi. Ini kita sebut sebagai dynamic support daripada moving average. Begitu juga kalau misalnya harga tertembus, dia turun, 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 dia kembali ke moving average, ini kita sebut sebagai dynamic resistance gitu. Jadi ini dynamic support, ini dynamic resistance. Yang ketiga adalah harmonic support resistance. Untuk harmonic support resistance ini kita harus menggunakan tools yang namanya Fibonacci, di mana kita harus paham swing high dan juga swing low. Dari swing high swing low ini kita bisa tarik Fibonacci untuk mengukur seberapa eh, jauh support yang akan dituju ataukah seberapa jauh resisten yang akan dituju. Biasanya kalau harmonic support resisten ini kita gunakan untuk mengukur sebuah all time high dari market tersebut. Misalnya resisten sebelumnya tertingginya di sini nih. Dia koreksi sampai bawah sini. Kita bisa gunakan Fibonacci, ngukur dari area resisten yang pertama ke area support yang kedua untuk mengukur seberapa jauh kenaikan yang akan terjadi untuk membentuk resisten
all time high selanjutnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, support resisten sama supply demand itu sama nggak? Beda ya. Support resisten itu terjadi pemantulan, kalau supply and demand itu adalah area itu. Nah, ini contohnya ya. Bentar. Kalau ini ini namanya resisten klasik, dia mantul. Nah, yang disebut supply adalah areanya gitu. Area ini supply dan eh, sub resisten adalah yang mantulin harga. Eh, Coach Flu, saya izin sebentar ya. Oke, oke. Nah, tadi kita udah belajar untuk beberapa poin ya. Tadi udah disampaikan sama Coach Hadi. Jadi buat yang pemula nih, tadi saya mungkin rangkum sedikit. Pemula tadi itu kita udah belajar mengenai trading emas. Jadi trading emas itu mekanismenya seperti apa, bentuknya seperti apa. Karena beberapa pemula itu kepingin trading gold, tapi nggak ngerti trading gold itu apa gitu ya. Jadi berbeda dengan emas fisik, tapi kita yang ditradingkan adalah nilai kontraknya. Nah, caranya trading emasnya ada basic metodenya tadi, ada current trendnya. Jadi kita harus tahu trennya saat itu apa. Terus cari area support resistennya, baru kita cari trigger untuk entry-nya. Tadi udah disampaikan juga trigger entry-nya ada beberapa poin ya. Ada impulsif, false break, rejection. Belum, Tapi nanti belum. kita akan belajar. Iya, Ya, kalau betul untuk kan? entry-nya belum. Oh, entry-nya belum. Oke, nanti Ah, kita akan belajar kan setelah ini kan? ya, betul. Oke. Nah, jadi kalau misalnya tadi kita udah bahas tentang support resisten, ini contohnya ya. Ketika kita melihat arah market atau sebuah market ini lagi bergerak naik, kita harus coding dulu ya. Misalnya di sini ini peak. Nah, ini trough. Ini menjadi higher peak, ini menjadi higher trough. Nah, ini menjadi higher peak lagi, ini menjadi higher trough lagi. Nah, ketika kita sudah menemukan dua higher trough dan dua higher peak seperti ini, hal yang harus kita lakukan dari time frame H4, kita bisa turunkan time frame ke M30. Ini analisanya H4. Setelah analisa H4, kita turun time frame ke M30 untuk mencari titik entry. Tapi karena tadi kita belum bahas tentang entry point, jadi ini saya kasih ilustrasinya dulu ya. Kalau misalnya kita pengen melihat support resisten klasik, kita lihat aja nih yang mantul-mantul, yang mantul di atas sebagai resisten, yang mantul di bawah sebagai support. Itu klasik. Nah, kalau misalnya dynamic, kita pakai indikator yang namanya exponential moving average. Biasanya saya pakai EMA 21 warna merah, EMA 34 warna biru, dan EMA 90 ini warna kuning. Gitu. Jadi udah hafal, oh dia mantulnya EMA 21 warna merah, dia mantul EMA biru 34, dia mantul EMA 90 warna kuning gitu. Terus kalau Fibonacci gimana? Nah, Fibonacci itu kita bisa ngukur apakah untuk mencari koreksinya atau mau mengukur untuk seberapa jauh targetnya. Contoh, ini higher peak ini adalah all time high ya. Market ini belum terjadi. Berarti kita harus tahu cara penarikan Fibonacci dari all time high yang di area sini. Kemudian kita tarik ke swing low yang ada di area sini untuk mendapatkan seberapa jauh nanti pergerakan untuk lanjutannya. Kalau di Fibonacci ini biasa disebut dengan X, ini disebut sebagai A, ini disebut sebagai area Y. Gitu. Nanti untuk belajar lebih detail mungkin kita akan adain kelas Fibonacci juga ya, gitu. Oke, Ziva. Soalnya saya pernah dengar kalau lewat Fibonacci akan harga akan berbalik arah. Itu
ada pembelajarannya ya tentang Fibonacci, Fibo 78,6 dan market goal itu ada. Cuman kita nggak bahas hari ini, tergantung market nggak selalu kena 60 atau 32 bisa mantul. Betul. Nah, yang dimaksud pemantulan yang terjadi mungkin adalah ketika kita nyari titik koreksinya. Ya, jadi ketika kita lihat market ini sudah break daripada resisten, dia pengen koreksi, mantul. Nah, ini kita bisa juga tarik di sini dari titik support ke resisten untuk mencari penurunan koreksi. Penurunan koreksi bisa menggunakan Fibonacci, bisa juga menjadikan area resisten sebelumnya sebagai target koreksi. Ya, bisa area ini bisa jadiin sebagai area resisten become support atau lebih bagus lagi kalau kita ukur XAB gitu. Ini di area 61,8 itu bagus atau 50 itu bagus. Kalau yang tadi Pak Ziva bilang 78,6 itu ada tekniknya sendiri di Fibonacci. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini nih yang Coach Flo tadi sampaikan. Jadi ketika kita sudah tahu arah trennya kemana dari H4, H1, kita bisa juga untuk mencari cara untuk entry-nya. Nah, entry yang biasa kita lakukan itu ada tiga macam. Yang pertama teknik entry impulsif, yang kedua teknik entry false break, dan yang ketiga adalah teknik entry rejection. Nah, impulsif adalah ketika terjadi penembusan daripada support dan juga resisten. Nah, impulsif ini bisa kita gunakan strategi ketika marketnya itu lagi sideways ya. Marketnya lagi sideways di sini, contoh ya. Ini marketnya lagi sideways. Sorry. Nah, marketnya lagi sideways tapi secara tren ini mengindikasi ada pattern ya, pattern pendukung. Misalnya ini ada falling wedge. Gambarnya agak berantakan ya. Saya hapus dulu. Nah, di area sideways-nya dia tapi di sini dia contoh ya. Ini di luar daripada chart, saya cuma kasih contoh bahwa terjadinya pattern falling wedge di area sideways yang lebar ini. Contoh di sini sideways, tapi sideways-nya ini membentuk pola daripada si falling wedge. Nah, kalau misalnya kita ngomongin pattern falling wedge, aduh, ya anggaplah ini falling wedge ya. Saya gambar falling wedge-nya dulu deh, baru candlestick-nya. Contoh ada falling wedge di area sideways-nya. Nah, berarti ini kita bisa asumsi aja. Boleh cari breakout daripada supportnya dia. Atau gini deh, biar lebih enak. Ini sideways. Terus di sini ada falling wedge. Turun, naik, turun, naik, turun. Nah, ini boleh entry di bawah daripada support yang ini atau support yang sebelumnya ketika terjadi penembusan candle yang cukup kuat. Body candlenya ini bisa dibilang sebagai eh oh iya betul betul Pak Alfian, sorry, racing weight ya. Tuh, racing weight itu naik, falling wedge itu turun. Nah, ini impulsif ketika dia jebol daripada support gitu. Dan ketika ini terjadi, ini biasanya kita bisa ikuti di time frame kecil. Ya seperti M15 ketika ini terjadi impulsif, ini kita boleh entry gitu. Jadi market sideways yang mendukung akan terjadinya penurunan ya dengan adanya racing wedge. Thank you Pak Alfian. Nah, itu teknik yang pertama, impulsif terjadi di time frame kecil. Nah, yang kedua, ketika marketnya itu seakan-akan turun, ternyata banyak candle yang bikin konfirmasi dia terjadinya false break. Market turun, break daripada support, dia nggak lanjut lagi, dia bikin candle hijau dan si candle atasnya ini di break oleh candle setelahnya. Ini false break dan hal yang harus kita lakukan adalah
bisa entry setelah terjadinya false break gitu. Yang ketiga adalah rejection. Rejection ini ini yang tadi Pak Ziva bilang nih, dia sempat turun ya. Ini marketnya dari atas naik turun, terus ini naik lagi. Ini biasanya kenaikannya di area 61,8. Ya, ini 61,8, dia turun lagi, dia naik lagi sampai area sini. Ini biasanya area 78,6 dan untuk turun lagi gitu. Jadi rejection di area resistennya gitu. Jadi teknik tiga teknik ini yang umum dan sering kita gunakan untuk trading di gold. Ya, impulsif, false break dan juga rejection. Rejectionnya boleh cari area 78,6 atau area 61,8 atau cari rejection di classic resisten ya. Kalau misalnya dia lewat dari 78,6 biasanya dia akan lanjut lagi gitu. Tapi kalau misalnya dia reject di 78,6 ini saya bisa dapat banyak ya. Kemarin tuh waktu awal bulan kan range-nya gede ya. 61,8 dia udah ditembus lagi nih naik. Dia sampai 78,6 ya, 78,6 mantul lagi itu kita boleh sell. Jadi rejection di area klasik resisten ataukah rejection di area harmonic resisten 78,6. Nah, ini contoh saat terjadinya penurunan ya. Nah, kalau misalnya kita pengen tahu marketnya ini naik atau turun, jangan lihat histori ke belakangnya sejauh mana. Tapi kita kalau bisa lihat menggunakan tren dan juga support resisten. Ini resisten, support, resisten. Nah, kalau misalnya udah seperti ini kan ini berdasarkan codingnya juga lagi bearish ya. Dia membentuk lower trough, peak, lower trough, lower peak. Nah, ini kita nyari aja, nyari daripada support resistance sebelumnya gitu ya. Kalau misalnya terjadi seperti ini kan contoh daripada impulsif ya. Misalnya ini impulsif, dia sudah break daripada supportnya, kita boleh melakukan entry setelah closing candle. Targetnya bisa pakai Fibonacci atau juga pakai klasik support sebelumnya. Terus kalau misalnya dia balik arah lagi, ini berarti area-area resisten, support become resisten, ini kita bisa jadi tanda untuk melakukan area entry untuk retracement gitu. Oke, kita langsung lihat di chartnya aja ya. Nanti soalnya kalau lihat yang udah lewat tuh kadang suka ini. Nah, kalau ini analisa waktu berakurasi tinggi, ini ada yang mau disampaikan Coach Flo? Ini paling hanya menginformasikan aja. Jadi kalau misalnya Hmm, teknik yang tadi Coach Hadi gunakan, itu juga salah satu yang digunakan oleh analis Astronaci gitu ya. ya. Jadi analis Astronaci itu setiap harinya menganalisa menggunakan teknik tersebut dan di-provide kepada member ECOP dalam bentuk report. Reportnya seperti ini, report IO Futures. Jadi biasanya akan diberikan before-nya, lalu juga ada after-nya yang bisa akses melalui Eclipse Support App aja gitu ya. Jadi kalau misalnya ini beberapa udah ada member di sini. Jadi kalau misalnya member yang masih bingung, langsung lihat ke IO Futures-nya aja. Nanti tinggal cari trigger entry-nya. Jadi nggak perlu lagi tuh cari yang trend identification tadi ya, yang Coach Hadi udah sampein. Cuman tinggal cari ke area Mhm. trigger entry-nya. Jadi bisa pakai teknik yang tadi impulsif, false break ataupun rejection untuk cari entry trigger-nya gitu. Oke, kalau misalnya ini berarti dia rejection daripada eh, harmonic support ya. Karena kalau yang aku lihat ini XAB, ketika udah dapat B-nya baru kita entry untuk mencari XAY-nya.
Oke, saya buka chart ya, Oke. biar memberikan contoh lebih clear. Bentar. Oke, sambil Coach Hadi live chart, live analisis nanti ya biasanya sih nanti nggak tahu lagi nih Coach Hadi akan bagiin apa ya. Soalnya suka ini suka tiba-tiba Coach Hadi ini ya. Oke, nah betul 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 betul. Sama kayak Coach Flu juga tadi suka tiba-tiba kan. Kita emang tim tiba-tiba ya Coach Hadi ya. Ini udah Oke, ada beberapa pertanyaan Coach. Mungkin Coach buka live chatnya sambil aku infoin satu pertanyaan ya. Ini boleh tadi boleh. mungkin menjawab pertanyaan dari Pak T. Haryono. Kalau Mm-mm. entry-nya di M30 dengan cara breakout, apa termasuk trigger impulsif Coach? Oke, ini ya kita ngomongin gold nih. Nah, ini tadi pagi gold terbang gap up, terus dia berhasil turun lagi. Nah, pertanyaannya M30 nih. Dikatakan impulsif itu ketika dia lewat daripada si resisten ataupun support ya. Berarti ketika terjadi impulsif, kita lihat resisten atau support yang ada sebelumnya. Ya. Nah, ini support support ya. Hal yang harus dilakukan pertama kali adalah mencari klasik support di mana ketika terjadi pemantulan ini support pertama, support kedua, ini area resisten, support, ini ini resistannya sudah di break, terus juga ini sudah di break ya. Di M30 ketika terjadi penembusan apakah boleh melakukan entry? Ya, kalau misalnya kita melakukan entry di sini, ini masih ada resisten terdekatnya lagi, gitu. Jadi kalau saya nunggu aja, nunggu sampai terjadi penembusan resisten yang kuat. Karena kalau di area ini, saya bilang ini masih belum termasuk area resisten kuat. Tuh. Ini masih ada resisten-resisten lagi yang lebih kuat. Dikatakan resisten kuat itu apa? Resisten yang mantulin harga cukup jauh ya. Ini resisten mantulin harga cukup jauh. Jadi ini resisten kuat. Nah, kalau di area ini mantulin harganya nggak terlalu jauh nih gitu dibanding resisten sebelumnya. Kalau terjadi impulsif closing candle nanti jam 5 di atas daripada resisten antara 2653 sampai 2656 ini boleh masuk. Cuman biasanya kalau impulsif itu kita gunain saat terjadinya news gitu. Jadi ketika impulsif di jam news itu cepet banget ya. Kita closing candle news, lihat candlenya impulsif, kita masuk dia akan rally gitu. Tapi ketika di luar news itu dia bisa aja koreksi dulu, dan saya yang sering saya lakukan ketika dia break daripada resisten ini, misalnya seperti ini, kita coding ulang ya. Ini sudah. Nah, cari retest karena ini area yang paling bagus gitu. Teknik entry yang paling bagus. Dia break daripada resisten, dia retest ke area eh, resisten become support. Di area sini kita boleh melakukan entry. Jangan lupa sebelum entry harus lihat dulu time frame yang lebih besar. Ya, time frame lebih besarnya ternyata marketnya masih di area sideways nih. Di area sideways antara 2664 sampai 2612 gitu. Ini range sideways yang cukup lebar. Kalau misalnya kita pengen pakai teknik entry breakout, lebih baik cari breakoutnya ketika dia sudah nembus 2664 gitu. Karena ini masih dalam range sideways. Kalau misalnya mau maksain, hal yang akan terjadi adalah dia akan false break ya, dan dia akan kembali lagi ke area 2656 untuk melanjutkan kenaikannya gitu. Jadi
kalau kita lihat range-nya seperti ini, ya, ini dia akan seakan-akan break daripada resisten, lalu dia turun lagi, turunnya bisa ke sini atau bisa juga ke sini untuk naik lagi gitu. Karena M30 bisa aja dia false break juga kan gitu. Pertanyaannya banyak nih, bentar. eh Gimana caranya agar tidak dibodohin market di buy turun di sell naik? Lalu gimana cara nentuin SL biar nggak kegocek? Lalu harga meleset. Yaitu tahu karakternya daripada gold itu apa. Kalau misalnya kita udah tahu karakternya itu apa, kita nggak akan mudah kegocek. Tadi saya udah spill sedikit ya, salah satu karakternya gold. Coach M15 Gold masih bullish sampai 15 Desember. Kalau saya melihat bullishnya atau tidak, selama codingannya dia masih ay, higher peak higher trough itu masih bullish. Tapi ketika codingannya sudah berubah, yang awalnya higher peak higher trough dia berubah jadi lower peak lower trough, itu kita udah harus antisipasi lagi. Ukur Fibonacci-nya high and low-nya itu hari itu juga. Untuk Fibonacci itu bisa diukur di time frame berapa aja. Mau daily, mau 4 hours itu bisa. Misalnya di range H4 ini ya, kita pengen ngukur Fibonacci nih ya. Fibonacci yang simple yang bisa saya contohin mungkin dari sini dulu nih. Swing high to swing low ya untuk mencari 61,8. Nah, berarti ini kemungkinan naiknya sampai di sini. Nanti ketika dia sudah naik sampai di sini, dia akan koreksi turun lagi sebelum melanjutkan kenaikan. Tapi tetap perlu diingat ya, codingan yang terjadi apa? Kalau dia naik terus turun, dia membentuk higher peak baru lagi, ini kita boleh hold posisinya. Tapi kalau misalnya dia naik turun dan ketika penurunan yang terjadi adalah dia membentuk coding baru, bukan membentuk higher peak, dia malah membentuk lower peak. Ini kita harus udah bisa merubah atau membuat plan baru. Kalau sideways besar range mending cari entry atau enggak ya coach untuk gold. Ini range-nya gede banget ya. Kalau ABC itu bisa, tapi jangan nyari di H4 karena kita lihat H4 ini range besar. Paling kita cari potensi entry di M15 atau M30. Karena dengan cari setup di sini pun itu bisa dapat 50 sampai 100 pip. Contoh, ini setup M15. Kita tarik swing high, swing low, reject, retest 61,8. Terus juga ini ada recent tambahan, divergent, ini kita boleh entry. Jadi cari sideways, pada saat market sideways cari time frame yang kecil untuk nyari setup. Dia bisa dari retest ataukah dia bisa dari false breaknya gitu. Cuman saran saya targetnya jangan terlalu lebar, jangan terlalu jauh karena biasanya suka bikin emosi. Ya, ini banyak banget nih coach yang nanya ya. Tadi Iya, ada juga nih yang nanya nih ya, mana tadi? Ini nanyain banyak nih. Modal 100 untuk mendapatkan 1.000 dolar perlu beberapa kali trading atau berapa poin oke. limit. Nah, oke. Sekarang saya kasih bocoran yang tadi cost flow itu ya, yang di luar. Nah, jadi sebenarnya sebelum saya kasih bocoran, saya pengen tanya dulu. Kalau misalnya teman-teman di sini trading 100 pip satu hari itu susah apa gampang? 100 pip, mau loss 100 pip, mau profit 100 pip, itu susah apa gampang? Pak Franco, apanya yang digantung, Pak? Ya, kita ngomongin gold. Gold 100 pip itu susah apa gampang? Kalau loss gampang, kalau profit susah. Biasanya dapat di
Tadi pagi itu gold dari harga ini ya, harga opennya di 2632, dia langsung terbang ke 2645. Ini udah 130 pip. Terus ketika dia terjadi penurunan, valid swing high M15 ya, dia nutup gap ini 50, bahkan sempat turun sampai 100 pip juga ya. Cuma ini orang jarang berani ngambil nih ketika gap turun lagi, jarang berani ngambil. Paling yang momennya tadi yang saya info, ketika dia breakout, cari retest, cari konfirmasi di M15 untuk melakukan entry. Nah, tips dari saya adalah ketika kita melihat pergerakan gold, jangan lihat dulu entry-nya di mana. Tapi hal yang harus kita lakukan adalah ketika kita membuat analisa, kita tentuin dulu dia berhentinya di mana. Ya, misalnya kita harganya 2657. Oh, ternyata XAY-nya cuma sampai sini nih. 2660. Berarti targetnya adalah 30 pips. Jangan entry karena target kita adalah 100 pip. Kapan kita boleh entry? Kita boleh entry ketika dia turun lagi ke area resisten. Minimum kita bisa entry di area 2650. Di sini boleh entry 2650 untuk target 2650 gitu. Jadi kita tentuin entry exitnya 2660, baru tentuin entry gitu. Atau kalau misalnya mau lebih bagus lagi, nunggu di area 2645 biar targetnya 150 pip gitu. Nah, ini bisa dilakukan secara konsisten. Saya pernah ngelakuin one day 100 pips. Jadi satu hari itu targetnya 100 pip di satu posisi. Caranya adalah menentukan target terlebih dahulu, baru menentukan titik entry. Ketika kita sudah menentukan target entry di area 2650 atau 2645, di sini kita baru cari konfirmasi entry-nya ya. Apakah itu pakai eh chart pattern, ataukah pakai divergent, ataukah pakai candlestick. Ini baru kita melakukan analisa teknik entry-nya di sini gitu. Yang penting kita udah nentuin target kita minimum itu 100 pip. Dan kalau misalnya pengen dapet 1000 pip, nah kita harus siapin strategi one day 100 pips dengan lot yang kita upsize. Ini yang saya lakukan ya. Tadi kan coach flow minta sharing. Jadi hari pertama saya trading 0,1 lot, target 100 pip, dapat $100. Hari kedua targetnya 100 pip, lotnya dinaikin. Kalau emang yang belum siap, ini boleh dijadiin 0,15 per hari, naik aja 0,05. Tapi yang kemarin saya lakukan, ini satu hari targetnya cukup 100 pip, tapi lotnya itu naik gitu. Nah, ini udah dapat $1000 dalam 4 hari gitu. Nah, ini saya kemarin men-challenging diri saya bisa dapat 10.000 dalam kurang lebih 14 hari. Dengan modal awalnya balance-nya $5.000 gitu. Jadi dengan balance $5.000 boleh ngelakuin ini untuk dapat 1.000 dalam waktu 1 minggu. Tapi kalau misalnya modalnya di bawah ini $500, berarti per hari 0,01, 0,02, 0,03 gitu. Dan nggak dapet 1.000 yang pasti gitu. Karena mustahil banget dengan modal 500 kita bisa dapat 1.000 dalam 1 minggu, apalagi kita adalah seorang pemula gitu. Jadi ini adalah hal yang pernah saya lakuin dengan modal 5.000, target satu hari 100 pip, lotnya setiap hari meningkat. Nggak martingale. Jadi nentuin di mana ya. Misalnya ini kan kayak tadi kita udah ngukur nih kenaikannya ya. Dia terjadi penembusan daripada resisten. Targetnya adalah 2660. Kalau mau entry sekarang,
itu kan nggak masuk ya karena harga sekarang tuh udah di 2656, targetnya cuma 50 pips, 40 pips, 30 pips. Jadi jangan entry sekarang, nunggu entry di bawah gitu. Minimum sampai targetnya 100 pip baru boleh cari momentum entry. Boleh pakai divergent, boleh pakai candlestick, boleh pakai chart pattern. Misalnya ada chart pattern double bottom di sini kita entry gitu. Kalau udah hit 100 pip ya udah jangan trade lagi gitu. Karena planningnya adalah one day 100 pips Oke, ya. jadi ini teknik yang dari Coach Hadi ya. Cuman saya ngelihat ini masih banyak sih pertanyaan. Cuman kita keburu waktu ya. Kalau Bapak Ibu Iya, belajar lebih banyak sebenarnya itu dalam waktu 1 jam itu sangat kurang sih ya. Jadi kalau betul. misalnya Coach Hadi pun aja dia experience-nya nggak cuma setahun 2 tahun gitu ya. Belajarnya juga lama untuk bisa capai target sesuai yang tadi itu untuk bisa ngerti karakter marketnya seperti apa. Ya sama halnya kalau misalnya kayak Bapak Ibu deh mau deketin cowok atau cewek idamannya kan mesti tahu dulu ya karakternya kayak gimana. Ini orang suka coklat gak, tahu-tahu dikasih coklat nggak doyan gitu ya. Nah itu Hmm. tuh yang harus kita pelajarin lebih lanjut. Tadi juga ada yang nanya, ada yang pemula baru belajar, baru mau trading gitu ya, buka akunnya gimana, apa yang harus dilakukan step awalnya. 1 jam itu kurang banget ini ya. Jadi kalau misalnya memang masih banyak yang mau untuk belajar lebih detail, untuk tahu nih karakter marketnya seperti apa, terus untuk pemula tadi mau buka account ataupun step-stepnya untuk trading gold gimana, mungkin saya bisa kasih nih, boleh chat dulu di angka 1 kalau misalnya yang di daerah Jakarta ada nggak? Yang daerah Jakarta boleh chat angka 1 ya. Coba saya mau lihat. Yang di Jakarta aja, Jabodetabek deh. Saya gedein Jabodetabek. Boleh chat angka 1. Ada lagi yang di daerah Jakarta yang mau belajar. Coba di daerah Jakarta yang mau belajar lebih lanjut. Boleh chat angka 1 ya. Oke, gini, gimana kalau misalnya kita belajarnya langsung secara offline gitu ya. Jadi nanti kita akan ketemu. Kebetulan di tanggal 13 ini ada seminar offline ya. Mungkin aku bisa minta admin buka 10 kuota lagi supaya teman-teman yang mau belajar bisa ketemu langsung gitu ya. Karena kalau misalnya ketemu langsung lebih enak gitu ya. Mau nanya apapun juga lebih enak. Mau nanyain tentang teknik ya, kita bisa belajar lebih lama juga. Kalau misalnya waktu webinar cuma 1 jam itu kan kurang ya. Kalau misalnya teman-teman yang di Jabodetabek ini kayaknya Jabodetabek ya. Kalau untuk online mungkin kita bisa set nanti. Ini yang Jabodetabek dulu aja deh. Ya kalau misalnya mau saya buka 10 kuota, 10 kuota aja. Ada seminar di tanggal 13 ya, hari Jumat malam jam 7 malam. Nanti belajar langsungnya sama Coach Ronin gitu di daerah Sentral Cawang, Jakarta Timur. Ya, kalau misalnya mau bisa langsung ikutan. Sekarang saya kasih harganya sama deh kayak yang early bird gitu ya di 199.000. Dan kalau misalnya datang berdua dapat 350.000. Tapi untuk 10 orang aja. Jadi kalau misalnya udah daftar yang couple itu termasuknya 2 kuota ya makannya. Nah mungkin aku bisa list dulu yang mau nanti boleh di kolom chat ya. Tapi mungkin untuk 10 orang aja bisa dapat langsung 199.000 kemalaman, Pak Arief. Jadi gini, kalau di gold market itu memang aktif marketnya itu di malam hari. Kenapa kita ambil hari Jumat? Karena itu waktu marketnya aktif. Jadi kalau misalnya ada live analysis, Bapak Ibu itu bisa langsung dapat gitu, bisa langsung lihat juga. Apalagi kalau di jam marketnya aktif itu enak gitu. Live trading belum tentu, tapi nanti dilihat apakah ada momen atau enggak gitu ya. Nah,
Saya mau list dulu 10, 10 aja ya. Saya ambil 10, saya nggak ambil banyak-banyak. Kalau yang mau di daerah Jakarta, langsung ambil untuk di 199.000. Caranya Bapak Ibu klik angka satu ya, nanti di kolom chat supaya saya, bentar Pak Karyanto, belum ya. Ini saya list dulu ya, jadi biar nanti dapat 10 kuotanya pas gitu. Soalnya saya nggak buka banyak, jadi kelas ini memang kelas cuman dikit ya, orangnya cuma 50 aja. Nanti belajar bareng sama Coach Ronin. Oke, kita buka ya. Jadi yang untuk ikut, bentar Pak Sundi ya. Saya kasih dulu deh tanda garis. Jadi biar Bapak Ibu stop dulu. Jangan ada yang komen dulu ya. Nah, kita akan hitung 3, 2, 1. Nanti kalau udah langsung ya yang mau klik angka satu nanti biar dihubungin sama tim kita ya. Jadi yang mau bisa langsung aja klik angka satu. Oke, 3, 2, 1. Boleh langsung chat ya. Oke, yang mau, oke, admin boleh tolong ya direkapin yang mau biar nanti dihubungin sama trading coach-nya. Ini udah berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Masih ada empat. Yuk, yang mau siapa? Boleh langsung aja. Masih ada empat kuota lagi. Ini udah terakhir ya sebenarnya kita udah close sih. Soalnya udah agak banyak ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau bisa langsung ya. Yang 6 ini kita save dulu. Yang lainnya kalau misalnya Bapak Ibu mau belajar lebih lanjut ya, secara offline bisa langsung aja ikutan dari seminar offline-nya di hari Jumat tanggal 13 jam 7 malam. Kita open register jam 6 sore. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau belajar secara langsung, yang pemula tadi ya boleh juga langsung datang. Nanti ini seminarnya cocok untuk pemula, baik advance ataupun expert. Jadi nanti kita akan belajar bareng tentang gimana karakter gold. Di situ juga akan dapat outlook-nya juga ya Pak Andi ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau langsung lebih detail, di situ nanti kita 4 jam belajar, langsung aja ikutan dari seminarnya. Harganya cuma 199.000 aja khusus untuk 10 orang. Nanti kalau misalnya lebih dari 10 orang bayar normal lagi di 349.000. Pak Seger ya, 7 ya, berarti tinggal 3. Aku close ya. Ada lagi? Kalau nggak ada, aku close sampai Pak Seger aja. Jadi biar nanti direkap sama admin ya. Kalau nggak ada, aku close ya. Oke, aku close di sini ya. Jadi sampai Pak Seger nanti akan dihubungi ya untuk teman-teman yang sudah info angka satu tadi supaya nanti bisa bareng-bareng belajar sama Coach Ronin ya. Oke, Coach Hadi apakah masih ada? Masih. Oke, Coach Hadi. Nanti ada di situ mungkin Coach Hadi ini membagian sebagian kecil ya dari teknik yang didapat dari experience-nya. Tapi nanti kita akan belajar lebih banyak lagi bersama dengan Coach Ronin di tanggal 13 Desember ya Coach ya. Dan Coach Hadi kan udah pernah ikutan juga ya, jadi kan udah tahu Iya. nih apa aja yang dibagi dan itu sangat bermanfaat untuk teman-teman yang trading di futures market. Oke, itu aja. Mungkin saya juga mau mengingatkan buat teman-teman di Eclub masih ada promo juga untuk Platinum member selama 12 bulan, dapat free 1 bulan. Jadi membershipnya selama 13 bulan. Kalau misalnya mau ada diskon juga dari harga 18 juta jadi 15 juta ya. Bisa langsung aja menghubungi admin sudah di chat admin di kolom chat. Untuk yang 7 orang tadi nanti tunggu ya, nanti akan dihubungi oleh admin dan juga teman-teman trading coach. Itu aja ya Coach Hadi, kita udah Iya, satu thank jam you. menemani Bapak Ibu untuk belajar. Mudah-mudahan apa yang dibagikan sama Coach Hadi hari ini bisa dipakai buat teman-teman semuanya untuk tradingnya ya. Dan kalau yang masih bingung, nanti kita akan belajar bareng lagi di tanggal 13. Nggak usah khawatir, nggak usah galau. Nanti kita belajar secara langsung. Jadi di situ ketemu sama banyak coach dan juga Coach Ronin tentunya. Oke, terima kasih Coach Hadi untuk hari ini. Kita ketemu lagi Bapak Ibu semuanya di Trading Hmm. Coach Free ya untuk webinar selanjutnya. Untuk belajar banyak banget materi. Jangan sampai lupa ya dinyalain untuk notification dari Eclipse Super App-nya supaya dapat terus update-nya. Oke, terima kasih. Bye-bye. Selamat sore.